Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Apakah Ananda semua sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ibu akan mengambil absennya dulu ya. Nanti siapa yang dipanggil namanya tolong dijawab hadir bu, atau diangkat tangannya ya. Oke. Yang pertama Abid hadir, Eva hadir, Margaret hadir, David hadir, Jenny hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir sekarang ya. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semua, apakah dari kalian semua ada yang ingat apa materi minggu kemarin? Ya Eva, tolong dijawab. Benar sekali, minggu kemarin kita membahas tentang komunikasi. Nah, di sini apa itu artinya komunikasi dalam istilahnya? Baik, David, apa itu komunikasi? Benar sekali, istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Benar sekali. Nah, selanjutnya selain pengertian komunikasi, apa aja yang kita bahas lagi? Tolong dijawab. Margaret? Benar. Selain pengertian, kita juga membahas tentang unsur-unsur dan bentuk komunikasi. Tolong Jenny, apa saja unsur yang telah kita bahas di minggu kemarin? Benar sekali, kita membahas yang berkaitan dengan unsur-unsurnya, yaitu tentang komunikator, komunikan, media, dan pesan. Sebenarnya unsur-unsur itu masih banyak lagi, tetapi kita hanya memfokuskan 4 komponen tersebut. Di sini ibu juga akan bertanya pertanyaan terakhir mengenai minggu kemarin ya. Tolong Abin sebutkan apa saja bentuk komunikasi yang telah ibu bahas dalam materi kemarin ya. Coba Abin jawab. Benar sekali ya, kita membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal, di mana komunikasi nonverbal itu berupa apa aja? Ada yang masih ingat komunikasi nonverbal? Benar sekali, seperti kita kayak ekspresi wajah kita, gerakan tubuh kita, posisi tubuh kita saat berkomunikasi dengan lawan jenis atau sesama jenis. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai materi minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin juga ibu juga suruh kan anak-anak ibu semua untuk mempelajari atau mencari referensi mengenai materi hari ini. Siapa yang tahu apa materi yang kita bahas untuk saat ini? Tolong dijawab. Margaret? Benar, kita membahas tentang pesan dan gangguan dalam komunikasi. Nah, yang pertama kita bahas itu yaitu mengenai tentang gangguan.
Nah, sebelum kita ketahui apa saja gangguannya, di sini kita kaitkan dengan unsur dari komunikasi. Nah, yang pertama, unsur komunikasi itu apa? Nah, unsur di dalam komunikasi yang pertama itu komunikator. Nah, di sini Ibu bertanya apa gangguan pada komunikator? Tolong Margaret dijawab. Benar sekali. Gangguan pada komunikator itu adalah keterbatasan seseorang menyampaikan pesan. Nah, di sini yang membuat pesan itu tidak tercapai tujuannya atau makna yang ingin kita bicarakan. Nah, di mana gangguan ini bisa terjadi secara psikologis, fisik, atau yang bersifat praktis dalam pengemasan dan penyampaian pesan. Yang kedua, gangguan pada komunikan. David, tolong dijawab apa gangguan pada komunikan? Benar sekali. Gangguan pada komunikan itu sama dengan halnya seorang komunikator, di mana orang yang tidak berhasil, maksudnya gini ya, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator tadi, maka yang si komunikan akan menjadi emosi. Benar, dia akan jadi marah. Misalnya kayak gini ya, komunikatornya ibu, komunikannya kakak. Nah, ibu ini sebenarnya menyampaikan belajarlah nak, biar kamu bisa jadi orang sukses seperti mereka. Nah, sedangkan komunikan kita yang si kakak tadi, dia beranggapan seperti dibandingkan. Kenapa dia berpikiran seperti dibandingkan? Karena ada kata yang membuat dia sedikit tersinggung, yaitu biar kita bisa sukses seperti mereka. Jadi ibaratnya seperti mereka itu membandingkan antara kita dengan orang lain. Nah, disitulah adanya gangguan pada komunikan. Komunikan ini menganggap dia dibandingkan, itu salah, maksud ibunya bukan itu. Nah, di situ artinya gangguan pada komunikan itu ialah kesalahan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, selanjutnya gangguan pada pesan. Nah, apa itu gangguan pada pesan? Benar sekali. Pesan itu menjadi sumber gangguan karena sebenarnya adalah komunikator yang tidak dapat mengemas dan menyampaikan, sehingga pemilihan dan penggunanya tidak efektif. Yang terakhir, apa unsur komponen media? Nah, siapa yang tahu apa gangguan pada media? Gangguan pada media, siapa yang tahu? Ya, seperti saat pandemi ini aja ya, kita melakukan pembelajaran secara daring, bukan luring. Masih ada juga yang memakai luring, itu hanya 50%. 50% yang lagi dengan cara daring. Nah,
gangguan pada media yang di sini yaitu kita di saat pembelajaran daring kita menggunakan media apa? Media seperti video conference. Seperti apa? Zoom, Meet, kayak gitu kan. Nah, gangguan pada media yang di sini seperti kendala dengan jaringan, jarak, dan waktu. Seperti ini kayak gini ya. Contohnya anak ibu berada di daerah terpencil 3T yang dikenal dengan 3T ya. Nah, yang dosennya atau gurunya berada di suatu perkotaan, daerah perkotaan. Si ibu ini menyampaikan pesan kepada si peserta didiknya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja jaringannya. Tetapi anak ibu yang si peserta didik ini mengalami gangguan pada jaringan, sehingga apa yang disampaikan oleh gurunya kurang jelas karena kendala jaringan tadi. Bisa jadi suaranya putus-putus, hilang, kayak gitu ya. Sebenarnya gangguan media ini dapat diatasi sesuai daerah kita. Kalau daerah perkotaan masih bisa ya kita atasi dengan pergi ke tempat yang seperti mempunyai jaringan WiFi. Kalau di daerah 3T masih sangat sulit ya, dimana banyak yang kita lihat ada yang pergi ke daerah yang dekat kita, ada juga yang harus rela dia 1 jam dari rumah perjalanan untuk dapat jaringan. Itulah kendala ya saat pandemi. Itu juga merupakan gangguan pada media. Yang dimaksud gangguan pada media tadi yaitu yang jaringan tadi ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Ibu harap anak ibu sudah dapat memahaminya. Dengan akhir kata pelajaran ini ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tolong dijaga kesehatannya, dijaga imunnya, jangan sampai sakit, karena sakit itu membuat semua kegiatan kita tertinggal. Maka dari itu anak-anak ibu semua diharapkan sekali ya untuk jaga kesehatan. Oke lah, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Bye bye.